Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Uqudulujen halaman 6 garis 7 dari atas, qauluhu wal ibadati ay fardiha wa sunaniha min salatin wa zakatin wa shaumin wa hajjin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ibadati lan piro-piro ibadah. Wal ibadati lan piro-piro ibadah ay fardiha tegese farduni ibadah, wa sunaniha lan piro-piro sunnate ibadah. Bayani ibadah min sholatin saking sholat, wa zakatin lan zakat, wa shaumin lan poso, wa hajjin lan haji. Fa in kana moko lamun ono sapa ar-rajul wong lanang iku qaiman wong kang jumenengi bitaklimiha kelawan mulang zaujah falaisa moko ora ono iku laha kadwe wenang kadwe imro'ah opo al-khuruju metu li su'alil ulama'i maring takon ing piro-piro wong alim. Wa ing qasura senajan kacendak opo ilmu rajuli ilmuni wong lanang. Walakinna balan tetapi ningganti sapa rajul anha saking imro'ah fi su'ali ing dalem takon. Fa akhbaraha moko awe habar sapa rajul ing imro'ah bifat bijawabil mufti kelawan jawabe wong kang awe fatwa. Falaisa muka ora ono iku laha wenang kadue imro'ah opo al khuruju metu. Fa illam yakun muka lamun ora ono opo dzalika mengkunu opo dzalika fa'il lam yakun muka lamun ora ono opo dzalika mengkunu naubah atau lakinna ba'an hafis su'al falaha muka iku wenang kadue imro'ah al khuruju utawi metu lis su'ali maring takun. Bal alaiha bali iku wajib ing atase imro'ah dzalika utawi mengkunu khuruj. Wa ya'silan maksiat sapa ar-rajul wong lanang biman iha kelawan nyegah imro'ah. Wa mahma ta'allamat lan semangsani ngerti sapa imro'ah ma ing barang silai ma huwa kang utawi ma iku minal faraidi saking piro-piro fardu alaiha ing ngatasé imro'ah. Falaisa muka ora ono iku laha wenang kadhe imro'ah opo antakhruju yen to metu sapa imro'ah ila majalisi ilmin maring pelungguani ilmu illa biridahu angin kelawan ridoni rajul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ibadati ay fardiha wa sunaniha min salatin wa zakatin wa shaumin wa hajjin. Fa in kana ar-rajulu qa'iman bi ta'limiha falaysa laha al-khuruj li su'alil ulama wa in qasura ilmu rajul walakin naba min anha fi su'ali fa akhbaraha bijawi mufti falaisa lal khuruju fa illam yak falaisa laha al khuruj. Termasuk kewajiban seorang suami adalah mengajar istrinya tentang masalah kefarduan fardu dan sunat di dalam sholat, zakat, puasa, dan haji. Niki kewajiban seorang suami yang mengajar. Jadi fa'ingkana. Jadi bukan cuma masalah ini, semua ibadah. Sholat, zakat, puasa, haji. Nah, istri tidak tahu bagaimana sholat, kefarduan sholat bagaimana, perkara yang membatalkan sholat bagaimana, sunatnya sholat bagaimana, kemakruhan sholat bagaimana. Tidak tahu ya. Seorang orang yang mau ibadah harus mengetahui hukum-hukum tersebut. Jadi artinya orang tolabul ilmi
faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk belajar ilmu, untuk mencari ilmu apa? Ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang kita butuhkan. Orang Islam, orang mukallaf wajib sholat, zakat, puasa, haji kalau memang mampu. Jadi masalah kefarduannya, sah dan tidaknya sholat, syarat sahnya sholat harus tahu, zakat, puasa, haji harus tahu. Itu ilmu hal, ilmu yang kita butuh. Jadi belajar mah itu wajib. Orang Islam pertama mengisahkan Allah. Hubungannya dengan apa? Dengan masalah ilmu tauhid. Kemudian orang Islam itu supaya melaksanakan syariat Islam. Orang mukallaf wajib melakukan sholat 5 waktu, zakat, puasa itu wajib lah. Kalau haji itu bila mana mampu. Jadi inilah kewajiban seorang suami untuk mengajar istri. Jadi fa in kana ar-rajulu qa'iman bi ta'limnya falaysa lahu al-khuruju li su'alil ulama wa in qasar ilmu rajul. Jadi bila mana suami menyanggupi, suami tidak tahu cara sholat yang sah, bagaimana nggak tahu, tapi suami bersedia untuk belajar kepada seorang ulama untuk menanyakan masalah tersebut, sekalipun kemampuan sang suami itu tidak seberapa, tapi mau bertanya. Setelah itu mau diberitahu pada suami, istri. Maka bagi istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Fa'ilam yakun mukolamun ora ono. Fa'ilam yakun dzalika falaha al-khuruju lis-su'ali bal 'alaiha dzalika wa ya'sir rajul biman'iha. Wa mahma ta'allamat fa'ilam yakun dzalika falaha al-khuruju lis-su'ali bal 'alaiha dzalika wa ya'sir rajul biman'iha. Jadi kalau memang suami tidak mau belajar kepada ulama, maka bagi istri boleh keluar rumah untuk belajar tentang sah dan tidaknya sholat, tentang perkara yang fardu kefarduan di dalam sholat, rukun-rukun sholat, kesunatan, boleh. Dan bagi seorang istri, jadi bal alaiha dzalik, bahkan bagi seorang istri tersebut wajib keluar rumah, karena ini masalah ibadah kepada Allah. Nah, kalau mau sholat tapi tidak tahu bagaimana caranya sholat, nah orang sholatnya syaratnya punya wudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar, menutup aurat. Nah, menutup aurat di sini maksud menutup warna kulit. Jadi sehingga menutup aurat itu berarti gini, ketika kita berbicara, maka orang yang diajak bicara itu tidak melihat warna kulit kita. Oh, kulitnya anak ini, orang ini putih, kulitnya orang ini sawo matang, kulitnya anak ini hitam. Jangan melihat padanya, lihat yang ada di tubuhnya itu. Berarti seperti punggungnya gimana? Oh, ini ternyata kelihatan warnanya. Itu berarti sholatnya tidak sah. Pakaian yang tipis, biasanya kain paraset atau apa itulah, itu tidak sah. Kenapa? Kelihatan warnanya, warna kulitnya yang kelihatan. Ini di sini. Jadi bagi seorang suami tidak boleh melarang istri untuk keluar rumah, maksiat tidak boleh. Jadi suami tidak punya hak untuk melarang istrinya belajar masalah sholat, zakat, puasa, dan haji, dan seterusnya. Yang penting tentang ilmu yang kita butuhkan. Wa mahma ta'allamat ma huwa minal faraidi alai falaysa la an takhruja ila majlisin ilmi illa biridahu. Bila mana istri sudah mengetahui tentang kefarduan
fardunya sah tidaknya sholat antara yang fardu yang sunat sudah mengerti. Maka bagi seorang istri tidak boleh keluar rumah untuk belajar. Seperti mau ikut sholawatan, mau mengikuti pengajian, mau mengikuti muslimatan tanpa seizin suami tidak boleh. Jadi kalau datang gimana? Suami tidak membolehkan tapi istri tetap ngotot keluar rumah. Yang dapat pahala adalah suami, istri tidak dapat pahala, justru dilaknat oleh semua makhluk kecuali manusia. Jadi semua makhluk itu melaknat. Jangankan malaikat, ikan, Allah, semua melaknat. Sampai kapan? Sampai perempuan tersebut kembali lagi ke rumahnya. Tapi ada baiknya, kalau memang istri mau mencari ilmu ikut muslimatan, akan sangat baik apabila suami itu merestui, mensetujui, meridhoi istri keluar rumah. Ya seperti itu. Agar apa? Istri mengerti tentang hukum. Istri tidak selalu di rumah dan tidak mengenal tata cara bermasyarakat seperti ini seharusnya. Yang penting istri itu tidak melanggar hukum syariat Islam di situ. Jadi suami sebenarnya harus seperti itu. Qala ta'ala, qala dawuh sapa Allah Ta'ala dawuh fi surati tahrimi ing dalam surat tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu iddat lil muttaqin. Ini tapi sini sampai nar. Qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ing dawuh ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina aman, ya ayyuhalladzina he wong akeh. Silai alladzin amanu kang podo iman sapa alladzin ai aqarru tegese ngakoni sapa alladzin bil imani kelawan iman. Ku jumenengo sira kabeh anfusakum ing awak ira kabeh wa ahlikum lan pira-pira keluarga sira kabeh ai minan nisa'i tegese saking pira-pira wong wadon. Pira-pira wong wadon berarti suami sareng lagi punya istri lebih dari satu, wal auladilan piro-piro anak, wa kullu man lan saben-saben wong silaiman yadkhulu kang kalebu sapa man kalebu fi hadzal ismi ing dalem ikilah jeneng. Ku jumeneng sira niki naron ing geni neraka, naron ing geni neraka. Sebenarnya ku anfusakum sebenarnya di sini untuk menjaga, merawat, usahakan istri, diri Anda, keluarga, isinya semua orang perempuan, semua orang yang masuk tanggung jawab Anda, dijaga jangan sampai masuk ke dalam neraka. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, kalau benar-benar Anda beriman kepada Allah, percaya dengan adanya utusan Allah semuanya. Kalau memang Anda itu benar-benar beriman, bukan cuma iman dalam lisan. Jagalah dirimu, keluargamu dari apa? Dari api neraka. Nah, kalau seorang istri, ini tadi kan gini, seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dapat ridho dari suami. Nah, kalau istri ingin ikut pengajian, ingin baca sholawatan, hafsian ilahi, kemudian suami tidak merestui, apa yang didapat oleh istri? Neraka. Nah, kalau suami, seorang suami yang benar-benar baik, dia sekalipun istri yang berjalan seperti itu, ya saya ikhlas. Oh, mestinya di sini ya ada perjanjiannya sudah.
di saat kalau memang sampan butuh mau ikut sholawat, yang penting, yang penting tidak melanggar syariat, saya ikhlaskan. Istri dapat pahala, suami dapat pahala. Nah, jangan nanti kalau demikian saya tidak mau ikhlas, biarkan istri yang datang, saya yang dapat pahala. Ini namanya ya suami gimana kalau seperti itu? Suami itu namanya kardiman. Kar pasti nyaman. Nah nih, jangan seperti itu. Kita itu saling melengkapi. Dalam rumah tangga saling melengkapi, satu sama lain saling mempercayai, itu rumah tangga. Kala dawu sapa turjamanul Qur'ani wong kang ahli nerjemah Al-Qur'an, Sayyiduna nyatani Gusti kita Abdullah bin Abbasin, nyatani Abdullah bin Abbas berarti sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau Abdullah bin Abbas cuma Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas maksudnya putranya Sayyidina Abbas yang bernama Abdullah. Ibnu Umar putranya Sayyidina Umar yang bernama Abdullah. Fi makna dalika ing dalem maknani mengkunu ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum faqihuhum ay allimuhum syara'i'al Islam wa adibuhum ay allimuhum mahasinal akhlaq. Wakila anna asyaddan nas adzaban yaumal man jahila ahlahu. Ing dawuh qala Abdullah bin Abbas faqihu ila akhiri, ing faqihu wa adibu. Artinya faqihu mulango sira kabeh ing nisa. Ai alimuhum tegese mulango sira kabeh ing nisa. Meniki yang enak diambil dari ahli. Yang saya ulangi. Ahlikum hanya. Saya ulangi. Nggih ahlikum. Ku anfusakum. Jadi hadis di sini berarti dawuhnya Abdullah bin Abbas niki menerjemahkan firman Allah ya yang berbunyi ya ayyuhalladzina amqu anfusakum wa ahlikum faqihuhum mulangu sira kabeh ing ahlikum. Ahlikum istri masuk, anak masuk, semua yang menjadi tanggung jawab masuk semuanya ing ahlikum. Ai alimuhum tegese mulango sira kabeh ing ahlikum, mulang apa? Syara'i'al Islami ing pira-pira syariate Islam. Ing pira-pira syariat Islam. Wa adibuhum lan mulango tetekromu sira kabeh ing ahlikum. Ai alimuhum tegese mulangono sira kabeh ing ahlikum mahasinal akhlaki ing bagus-baguse akhlak. Wakila lanten dawuhaken opo anna asyaddan nasi satuhuni luweh bangete menungso apani azaban siksoni kapan yaumal kiamati ing dalem dino kiamat iku man wong silai man jahila kang bodoh sapa man ahlahu ing keluargane man. Demikian Abdullah bin qala turjamanul Quran Sayyiduna Abdullah bin Abbas fi makna dzalika faqihuhum wa adibuhum. Di Sayyid Abdullah berarti Abdullah bin Abbas, Sayyid Abdullah bin Abbas dawuh arti dari ku anfusakum wa ahlikum adalah seorang suami harus mengajari kepada keluarganya, kepada orang yang menjadi tanggung jawab tentang syariat Islam dan mengajari tentang adabiyah akhlak yang baik.
Nah, kalau suaminya sedikit-sedikit mendoakan istri tidak baik, apakah mengajar akhlak yang mengajar tidak baik? Seorang istri tidak akan merasa sakit hati tanpa didahului oleh suami. Kadang-kadang suami mau menangnya sendiri, melakukan sesuatu menurut kemauannya. Kalau dia senang ya diikuti. Apakah menyakiti istri atau dia nggak ada urusannya? Kalau suami seperti itu, kalau suami sedikit-sedikit marah kepada istri, sedikit-sedikit memukul istri, nah akibatnya bagaimana? Istri akan melawan kepada suami. Nah di sini jadi yang mengajari tidak baik dulu siapa? Suami. Makanya sudah disebutkan di sini ada di dalam rumah tangga ada haknya seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suami, ada haknya suami yang harus dipenuhi oleh istri, sama punya kewajiban. Bukan cuma istri yang punya kewajiban, yang punya hak. Bukan hanya suami punya hak, tapi istri juga punya hak sama. Tidak ada perbedaan di dalam masalah agama Islam. Wakilah, jadi wakilah anna asyaddan nasih. Jadi ada nih merokil orang yang lebih parah dapat siksaan besok di neraka adalah orang atau seorang suami yang tidak mengetahui keadaan keluarganya. Bagaimana keluarganya sudah baik atau tidak, berantakan atau tidak, dibiarkan. Nah itulah laki-laki yang paling berat siksaannya besok di dalam neraka. Sama. Jadi sama, bukan cuma orang perempuan. Memang di dalam neraka itu lebih banyak orang perempuan masuk neraka. Kenapa? Karena jarang sekali seorang istri yang taat kepada suami. Di sini Mas, tapi untuk itulah ada sangat dianjurkan di sini kan kemarin sudah dijelaskan. Sekalipun suami boleh memukul istrinya, sedikit-sedikit memukul boleh, tapi sangat dianjurkan agar supaya suami justru sabar. Suami memberi kasih sayang kepada seorang istri. Jadi kalau suami benar-benar, istri tidak akan bermacam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an sayyidina lan saking lan den riwayatkan saking Gusti kita Abdullah bin Umar. Lan iki nyatani Sayyid Abdullah bin Umar. Biasanya kala Ibnu Umar, kala Ibnu Abbas, isinya Abdullah bin Abbas, yang bawah ternyata ada Abdullah bin Umar. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhuma saking Ibnu lan Umar, saking Abdullah dan Umar. Dan riwayatakan anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibni Umar lan den riwayatakan saking Ibnu Umar apa anin Nabi annau dawu anin Nabi. Anin Nabi dan riwayatakan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu satuhuni Nabi iku qalah dawuh sapa Nabi dawuh kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyah fal imam ra'in mas'ulun wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajul ra'in fi ahlihi wa huwa wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'ah ra'iyatan fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha al qamat bima ala aula wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi ila akhirih. Ing dawuh kullukum ila akhir, kullukum utawi sekabehane sira kabeh, utawi sekabehane sira kabeh iku ra'in wong kang angun, iku ra'in wong kang angun ai hafilun
tegese wong kang ngreksa muktamanun kang kenu den percaya multazimun tur kang netepi sapa ra'in li salahima maring bagusi barang silaima uktumina kang den percaya apa ala hifdzi ngreksa ing emah fahuwa moko utawi ra'in iku matlubun den suprek sapa ra'in bil adli kelawan adil fihi ing dalem emah wal qiyamah lan jumenengi bimasalihi kelawan bagusi emah wa mas'ulun lan wong kang den takoni sapa ra'in ar-ra'iyatihi saking rereksani ra'in kapan fil akhirati ing dalem akhirat fa wafa mukolamun nuhoni sapa ra'in ma ing barang silai ma alaihi kang iku wajib ing ngatasé ra'in bayani mina ra'iyat minar riayati saking ngreksa hasola muko hasil lahu maring ra'in apa al-haudhu bagian al-awfaru kang luwih sempurna apa hadzu wa illa lan lamun ora wafa ma alaihi minar ri'ay qalabahu muka nuprih ing ra'in sapa kullu ahadin saben siji minhum saking ra'iyah bihaqqi kelawan hakke kulli ahadin fil akhirati ing dalem akhirat. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyid Abdullah bin Umar. Beliau tahu bahwa Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyah wal imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyah. Jadi artinya gimana? Jadi setiap orang itu sama dengan seorang pengembala. Orang yang diberi kepercayaan dan harus melaksanakan kepercayaan tersebut. Diberi tanggung jawab li sholahima. Jadi nanti bisa dipercaya. Maring bagusi barang uktumina apa itu. Jadi setiap orang itu punya tanggung jawab. Seorang suami punya tanggung jawab pada keluarganya. Semua orang lah kita tidak punya keluarga juga punya amanah dengan tubuh kita sama. Jadi kita itu sama dengan diumpamakan seorang pengembala. Pengembala itu gimana? Diminta tanggung jawab atas pengembalaannya. Sama dengan setiap orang itu nantinya pasti akan diminta tanggung jawabnya oleh kapan di akhirat. Untuk itulah fahuwa matlubun bil adli fi wal qiyamu bimasolih. Jadi bagi seorang pengembala bagaimana? Harus diminta harus dianjurkan adil, melaksanakan dengan baik. Kalau tidak adil ditanyakan. Jadi sekalipun seperti seorang guru janganlah seorang guru sekali-kali mendoakan muridnya tidak punya ilmu yang manfaat. Tanggung jawabnya nanti guru. Jadi guru itu kata orang jadi guru enak, jadi pemimpin enak, sehingga karena merasakan nikmat lupa segala. Bukan enak seperti itu. Kalau kita masih paham tentang kewajiban kita, amanah yang diberikan kepada kita, kalau kita ingat semuanya nggak enak. Seorang guru membiarkan saya contohkan guru. Seorang guru ketika mengajar membiarkan muridnya berulah tidak baik. Tidur waktu sekolah dibiarkan. Dan nanti gimana? Tanggung jawab seorang guru. Di saat anak itu nantinya masuk ke dalam neraka gara-gara siapa? Gara-gara ketika sekolah dengan gurunya dibiarkan. Maka guru harus tanggung jawab. Orang tua seperti itu juga. Orang tua kadang-kadang salah alamat kasihan kepada anak, tapi salah alamat kasihannya. Kalau memang guru
benar-benar kasihan terhadap anak didiknya. Orang tua benar-benar kasihan kepada anaknya. Ya, arahkan pada jangan dimanja. Seorang guru jangan memanjakan murid. Jangan membiarkan murid tidak punya akhlak. Kasih tahu, kasih pelajaran. Tapi ya, zamannya seperti sekarang. Di saat guru memarahi murid, orang tua tidak terima dan melaporkan kepada pihak berwajib. Ya, di sini sulitnya. Dan bagaimana? Ya, sebenarnya kalau sama-sama menyadari, guru itu tidak mudah mendidik anak, apalagi sudah dewasa, Masya Allah, makan hati. Ini kalau tidak menyadari, mestinya kan orang tua menyadari, sedikit-sedikit laporan. Anak saya disakiti, anak saya dipukul. Seumpama ini, orang memondokkan anaknya di pesantren. Ketika anaknya salah, dimarahi oleh gurunya, dipukul atau dilaporkan pada, apa jadinya anaknya kita nantinya? Kenapa guru itu tidak sembrono, tidak lantas memukul yang tidak? Semua itu demi kebaikan anak didiknya. 100% seperti itu, bukan untuk menyakiti, bukan. Karena kalau dibiarkan, nah anaknya, oh saya nggak apa-apa Ustazah, biarkan anak saya gini, jangan dimarahi, yang penting anaknya kerasan di mondok. Nah niki, kalau orang tua yang memondokkan anaknya cuma pedoman agar anaknya kerasan di pondok, kadang-kala orang memondokkan anak itu kenapa? Orang tua tidak mampu mengatasi, dilimpahkan pada pondok pesantren. Lah tujuannya lain, akibatnya hasilnya nggak ada. Ketika punya anak di mana orang tua tidak akan mempunyai ilmu yang manfaat. Di sini harus perlu diingat. Jadi kita itu termasuk orang yang seorang pengembala yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Wal fal imamu, dari kami cukupi sekian. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf, beribu kali maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.